organ reproduksi pria dibagi menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama, organ reproduksi bagian luar terdiri dari penis. Terletak menggantung di depan skrotum. Bagian ujung penis disebut dengan gland. Penis bagian tengah disebut dengan corpus. Penis dan pangkalnya disebut radik penis. Yang kedua, skeleton adalah kantung kulit para pigmen yang dilapisi jaringan ikat dan fibrosa serta otot polos. Organ reproduksi pria bagian dalam. Testis berada di dalam skrotum bersama dengan epidermis atau kantung estra abdomen tepat di bawah penis. Fungsi testis adalah sebagai tempat biasanya sperma dan hormon testosteron. Sperma merupakan sel kelamin jantan, sedangkan hormon testosteron adalah senyawa yang cepat merangsang perubahan fisik. Testis tersusun atas saluran yang berkelok-kelok yang bernama tubulus seminiferus, di mana pembentukan sperma. Kedua, epididymis, tempat terjadinya maturasi akhir sperma. Setelah sperma matang akan bergerak menuju vas deferens. Vas deferens mengangkut sperma menuju vesicula seminalis atau kantong sperma. Vesicula seminalis merupakan dua ruangan di antara bulus kantong kemih dan rektum, masing-masing ruangan berbentuk piramid. Yang kelima, kelenjar prostat merupakan organ dengan struktur yang merupakan kelenjar dan sebagian lagi, yaitu otot yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang encer dan berwarna putih. Kelenjar bulborelateralis dan glandula Cooper terletak di belakang lateral pars, membroskan uretra dan menghasilkan cairan bening dan berlendir yang bersifat basah untuk menetralkan pH uretra yang asam. Uretra sebagai saluran kemih pada pria dan saluran ejakulasi atau mani. Cairan ini akan dikeluarkan dulu sebelum sperma dikeluarkan. Anatomi fisiologi organ reproduksi wanita. Yang pertama, organ reproduksi bagian luar. Mons pubis letaknya di bagian atas, tempat di atas tulang kemaluan. Mons pubis terdiri dari jaringan lunak yang berbentuknya agak menonjol di bagian ini. Rambut kemal dan akan tumbuh yang berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika melakukan hubungan intim. Klitoris bentuknya kecil seukuran kacang. Di bagian ini terdapat banyak jaringan saraf yang sangat pekat terhadap rangsang. Lubang uretra, lubang ini fungsinya untuk tempat keluarnya urin. Lubang uretra berada tepat di bawah klitoris. Lubang vagina berada di bawah lubang uretra. Fungsinya lubang ini menuju rahim untuk melahirkan keluarnya darah menstruasi dan kopulasi. Labia minora memiliki membran yang tipis dan tidak memiliki rambut dan lemak, tetapi memiliki kelenjar minyak. Labia mayora memiliki bentuk yang lebih tebal pada labia. Indah ditumbuhi rambut mengandung jaringan lemak dan kelenjar keringat. Yang kedua, organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama, ovarium berbentuk bulat atau oval. Ovarium ditambah oleh otot hingga dapat menempel di sisi luar uterus. Isi dari ovarium adalah folikel-folikel yang akan menjadi ovum, berfungsi memproduksi sel telur dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron berjumlah sepasang. Fimbria yaitu rumbai-rumbai seperti tangan, posisinya corong ke ovarium untuk menerima sel telur ketika diovalusikan oleh ovarium. Setelah itu sel telur akan dialirkan ke tubang Fallopi. Lubang Fallopi mengalirkan sel telur menuju uterus. Di dalam tubang Fallopi terdapat banyak silia yang bergerak searah yang berfungsinya menggerakkan sel telur. Uterus ruang untuk tempat infiltrasi dan perkembangan
Fetus uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu perimetrium, endometrium, dan metrium. Fundus, bagian atas dari uterus. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan. Cervix, mulut uterus yang akan membuka jika menjadi kontraksi. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi bagian luar ke organ reproduksi bagian dalam. Inilah saluran yang menjadi jalan ketika bayi lahir, darah menstruasi keluar dan tepat kopulasi.